Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Kita masih di tema 5, subtema 2 di PB 3. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Marilah kita sama-sama sebelum dimulai kita baca doa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, kita mulai di pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap untuk alat tulis dan buku paketnya? Mari kita mulai di halaman 72 pembelajaran 3. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda, cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Silakan kalian baca percakapan antara Siti dengan teman-temannya berikut ya. Selanjutnya di halaman 73, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Jadi ada 2 kue, yang sebelah kanan adalah kue vanila, yang sebelah kiri adalah kue coklat. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Nah, kue coklat yang tadinya besar dipotong oleh Siti menjadi 2 bagian. Nah, pecahan bilangannya adalah 1/2 atau 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Tadi kue vanila yang besar dipotong menjadi 3. Nah, pecahan bilangannya adalah 1/3 atau 1/3. Nah, setelah dipotong ini, kemudian mari kita bandingkan potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar atau manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari dengan panah ke kanan ya, menghadap ke kiri, dan lebih kecil dari dengan panah menghadap ke kanan di tempat yang telah tersedia. Selanjutnya di halaman 74. Sekarang bandingkan bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, sekarang kita bandingkan 1/2 dengan 1/3. Nah, yang 1/2 yaitu kue coklat, yang kue vanila adalah 1/3. Bandingkan, lebih besar atau lebih kecil? Nah, mari kita bahas. Nah, kue coklat yang 1/2 lebih besar dari kue coklat yang ukurannya 1/3. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Selanjutnya, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Nah, yang kue coklat itu kan ada 2/2 ya. Nah, yang kue vanila 2/3. Silakan kalian lihat gambarnya. 2/2 bagian kue coklat lebih besar dari 2/3 bagian kue vanila. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Sekarang kemudian si Siti akan memotong kue coklat itu lebih kecil lagi. Lalu kita bandingkan lagi ya. Selanjutnya di halaman 75. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Nah, kue coklat yang sebelah kiri itu ukurannya adalah
yang tadi 1/2 dipotong lagi menjadi 2, menjadi yang ke sebelah kiri, yang sebelah kanan ya. 1/2 dipotong menjadi 2 bagian, ukurannya menjadi 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. 1/4 dengan 1/3. Bandingkan. Ternyata kue yang ukuran 1/4 itu lebih kecil dari 1/3 ya. Nah, silakan kalian nanti kerjakan halaman 75 ya. Selanjutnya di halaman 76. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nah, yang tadinya kue 1/3 dipotong lagi menjadi 2 bagian. Nah, kan tadi ada 3. Nah, menjadi 1/6. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang telah tersediakan. Nah, silakan kalian kerjakan di halaman 76 sampai 77 yang atas ya. Jadi 76 yang bawah sampai 77 yang atas. Nah, jadi latihannya tadi di halaman 75 dan 76. Nah, mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan di halaman 77. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Nah, sekarang apakah kalian sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Atau 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Selanjutnya di halaman 78. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut ya. Paham ya kalian? Nah, senangnya hati Udin setelah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka belajar kembali bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Selanjutnya di halaman 79, artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Nah, di sini ada cerita tentang dampak perubahan cuaca. Oke, Bu Guru jelaskan ya. Akhir-akhir ini cuaca seakan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun.
Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh menjadi mudah terserang penyakit. Nah, selanjutnya di halaman 280, penyakit-penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain. Yang pertama adalah flu. Flu, jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Misalnya diawali dengan, kalau kita sebut dengan batuk pilek ya, pilek tuh flu ya. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Mimisan itu gejalanya seperti keluar cairan darah dari hidung, ya, itu namanya mimisan. Yang ketiga adalah sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Nah, hati-hati ini juga ya. Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut ini cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan menjaga kebugaran tubuh. Artinya dengan cara berolahraga yang cukup agar kita dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Artinya gunakan pakaian dengan panjang. Hal ini agar kulit kita terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Nah, di sini kita banyak debu, sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada, ya. Nah, apalagi sekarang nih lagi kita ada pandemi COVID-19, maka berhati-hatilah. Nah, yang nomor 3, gunakan masker. Jadi masker bukan hanya untuk mengurangi debu, tetapi juga agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya di halaman 81, nah kita lengkap saja ya. Yang atasnya, nah di sini ada kata dan istilah khusus tentang perubahan cuaca. Tadi ada cuaca ekstrim dan lain-lain, ya. Nah, selanjutnya ke halaman 81 yang bawah, bagaimana hasil diskusi ini bersama teman. Nah, karena kita tidak melaksanakan diskusi, maka kita lanjut ke halaman 82. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Nah, tadi kita sebut lagi cuaca ekstrim. Apa sih cuaca ekstrim itu? Nah, kita bahas ya. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa panas, maka pada malam hari hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Nah, setelah itu Siti dan teman-temannya telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni dan Udin dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapa yang boleh ikut latihan menari? Siapapun boleh ikut latihan menari. Selanjutnya di sini ada latihan menari masih berkaitan dengan PB2 yang kemarin tentang lagu tarinya burung kutilang. Nah, di sini gerakannya sama ya, dengan menggunakan gerakan kepala ya. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang ya. Yang kedua, gerakan ini sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang juga, yaitu gerakan menganggukkan kepala. Nah, yang ketiga, gerakan teks lagu burung yang kutilang yang ketiga yaitu dengan menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke secara bergantian.
Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Dan yang keempat adalah gerakan mengulang gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait keempat tes lagu Burung Kutilang. Nah, silakan nanti kalian baca-baca ya tentang gerakan ini. Nah, Bu Guru cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti akan Bu Guru sertakan tugas untuk hari ini. Apalagi? Baiklah anak-anak, sekarang ini adalah tugas untuk hari ini, hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, yaitu membandingkan bilangan pecahan di halaman 75, 76, dan 77. Silahkan kalian salin di buku tulis tematik. Selamat mengerjakan, dan Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anak tetap semangat walaupun kita masih PJJ, dan jangan lupa dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.